Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Mirdawati dengan NIM 1057311100719 dari kelas Akuntansi 19C Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini merupakan salah satu pemenuhan dari tugas final mata kuliah Akuntansi Keperilakuan dengan dosen pengampu Ibu Eka Merdekawati SEMAK. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 bab, yaitu mulai dari bab 20, bab 21, dan bab 22. Selanjutnya kita akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai bab 20, yaitu teori pertimbangan dan pembuatan keputusan kelompok. Selanjutnya yaitu komposisi dan keanggotaan kelompok. Kelompok pada umumnya melampaui individual untuk sejumlah alasan. Yang pertama, kelompok mempunyai lebih banyak pengetahuan dan informasi. Yang kedua, kelompok memberikan lebih banyak pendekatan solusi masalah yang beragam dibanding dengan individu yang sering jatuh ke dalam pemikiran sendiri. Yang ketiga, partisipasi dalam pemecahan masalah meningkatkan penerimaan keputusan akhir ketika anggota kelompok menerima tanggung jawab. Dan yang keempat yaitu komunikasi yang lebih baik selama resolusi masalah. Teori manfaat kelompok mengatakan bahwa keragaman akan menghasilkan keragaman dalam latar belakang pengetahuan dan sosial masalah, mengurangi pemikiran kelompok. Misalnya ketika anggota kelompok dengan pelatihan dan nilai yang sama berpikir sama. Masalah yang melingkupi keragaman anggota kelompok sepertinya mempunyai implikasi signifikan terhadap kelompok akuntansi yang relatif rendah dalam hal ragam anggota. Baiklah, selanjutnya dinamika keanggotaan. Kelompok kecil terdiri dari sekumpulan anggota yang menjadi instrumental dalam pola keputusan dan pola perilaku yang diasumsikan oleh kelompok. Anggota pada umumnya mempunyai sedikit input ke dalam kelompok di mana mereka berada, dan biasanya kelompok tersebut terbentuk dalam periode waktu pendek sehingga mereka tidak mampu terlibat dalam urutan anggota logis. Selanjutnya yaitu rapat. Yang pertama, interaksi kelompok. Rapat dapat dikategorikan menurut ukuran, frekuensi kejadian, komposisi, dan proses keputusan yang digunakan. Yang kedua, aktivitas rapat. Aktivitas ini meliputi pemantauan, aktivitas proses seputar rapat, aktivitas tugas, dan pencatatan. Dan yang ketiga yaitu proses kelompok terstruktur. Proses kelompok terstruktur menggunakan satu dari beberapa pendekatan yang memberikan pendekatan terstruktur terhadap proses solusi. Selanjutnya yaitu adaptasi kelompok terhadap perubahan lingkungan. Teori strukturasi adaptif selanjutnya menyampaikan bahwa struktur adalah tepat pada 3 dimensi. Yang pertama, kesetiaan, yang kedua sikap, yang ketiga tingkat konsensus. Teori strukturasi adaptif berdapat berfungsi sebagai alat untuk memahami bagaimana kelompok beradaptasi terhadap struktur baru. Selanjutnya yaitu teori interaksi waktu dan kinerja. M.C. Grant memperkenalkan teori interaksi waktu dan kinerja dengan tujuan khusus untuk mengintegrasikan literatur kelompok kecil yang terpecah-pecah dalam teori integratif tunggal tentang bagaimana kelompok berperilaku dan bagaimana perilaku ini dipengaruhi oleh sekumpulan faktor lingkungan, sosiologis, dan psikologis. Selanjutnya yaitu riset akuntansi keperilakuan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan kelompok dapat dikategorikan ke dalam 4 area sebagai berikut. Yang pertama, pengkajian kinerja kelompok kerja seperti bagaimana kelompok kerja membutuhkan perubahan dalam lingkungan kerja. Yang kedua, penyelesaian proses tinjauan kertas kerja dalam lingkungan auditing. Yang ketiga, penggunaan pengambilan keputusan kelompok rekan sejawat dalam lingkungan akuntansi. Dan yang keempat yaitu dampak integrasi kemunculan komputerisasi teknologi kelompok. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Mike adalah produsen sepatu nomor 1 dunia. Mike kemudian hanya menggunakan image dari atlet terkenal untuk menarik minat konsumen. Mike sangat memegang kendali karena mempunyai hak untuk memutuskan kerjasama bila harga dari supplier terlalu mahal. Hal ini dapat berdampak buruk bagi pekerja karena mereka tidak bisa menuntut kehidupan yang lebih baik. Dengan peningkatan tunjangan pekerja otomatis akan menambah biaya produksi yang mengakibatkan harga lebih mahal.
Mike dikritik karena berusaha menutupi kondisi kerja yang buruk serta eksploitasi buruh, karena mereka lebih senang untuk outsourcing kebutuhan mereka terutama kepada sektor informal. Mike mengalami kemunduran karena tidak tepatnya perencanaan dari pelaksana yang dipercaya. Mike membutuhkan perencanaan baru untuk mengembalikan posisi Mike sebagai produsen sepatu nomor 1 dengan penjualan yang cepat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bab 21, yaitu aspek keperilakuan dari komunikasi informasi akuntansi. Selanjutnya, pengertian dan fungsi komunikasi. Gibson dan kawan-kawan tahun 1995 mengatakan bahwa komunikasi berasal dari kata commons yang berarti sama. Secara terminologi, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Komunikasi menurut yang dijelaskan oleh Robbins dan Timothy tahun 2009 memiliki 4 fungsi, yaitu pengenalan, motivasi, pengungkapan emosional, dan kontribusi bertindak untuk mengendalikan. Selanjutnya, model komunikasi. Di sini ada 5 model, yaitu yang pertama model Laswell, yang kedua model Shannon-Weaver, yang ketiga model SMCR Berlow, yang keempat model Worsley-Marslian, dan yang kelima model pemusatan komunikasi. Selanjutnya yaitu hal-hal yang mendasari dalam komunikasi, yaitu yang pertama arah komunikasi, yang kedua jaringan formal dan informal, yang ketiga komunikasi nonverbal, dan yang keempat penghalang komunikasi yang efektif. Ada 2 sumber yang mempengaruhi proses komunikasi, yaitu yang pertama, kredibilitas sumber. Diakui bahwa semakin kredibel sumber dari suatu pesan, semakin besar efektivitasnya. Yang kedua, kesamaan antar penerima dan sumber. Tingkat kesamaan atau perbedaan tersebut ditentukan oleh 2 faktor, yaitu kesamaan demografi seperti usia, pendidikan, jenis kelamin, negara, dan lain-lain, dan kesamaan kognitif seperti kesamaan dalam sikap, nilai, budaya, keyakinan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu penghalang komunikasi antara pria dan wanita. Riset yang pernah dilakukan oleh DeBarro Tannen memberikan beberapa wawasan penting mengenai perbedaan antara pria dan wanita dalam gaya berbicara mereka. Hakikat riset Tannen adalah bahwa pria menggunakan pembicaraan untuk menekankan status, sementara wanita menggunakannya untuk menciptakan hubungan. Selanjutnya yaitu komunikasi lintas budaya. Ada 4 aturan yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang yang berasal dari budaya yang berbeda, yaitu yang pertama, asumsikan adanya perbedaan sampai terbukti ada kesamaan. Yang kedua, tekankan pendeskripsian dan bukan penafsiran atau evaluasi. Yang ketiga, perhatikanlah empati. Dan yang keempat, perlakukan penafsiran Anda sebagai hipotesis kerja. Selanjutnya yaitu komunikasi elektronik. Komunikasi elektronik tidak lagi membuat Anda perlu berada di tempat kerja atau meja, pagar, telepon, dan komunikator pribadi. Memungkinkan Anda bisa dihubungi bila sedang rapat, beristirahat makan siang, mengunjungi kantor pelanggan di kota lain, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Di era modern saat ini, komunikasi tidak lagi membutuhkan kita berada di tempat kerja atau meja. Pagar, telepon seluler, dan komunikator pribadi memungkinkan kita bisa dihubungi bila sedang rapat, istirahat makan siang, mengunjungi kantor pelanggan di kota lain. Dewasa ini juga telah bermunculan email yang memudahkan pengirim surat. Dengan demikian, semua komunikasi tertulis dapat diteruskan dengan cepat. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi yang terakhir, yaitu bab 22 mengenai aspek keperilakuan pada akuntansi sosial. Selanjutnya, pengertian akuntansi sosial. Akuntansi sosial dapat didefinisikan sebagai seperangkat aktivitas organisasi yang berkaitan dengan pengukuran dan analisis kinerja sosial, organisasi, dan pelaporan hasil kepada kelompok yang berkepentingan di dalam maupun di luar organisasi. Baik, selanjutnya yaitu fase perkembangan akuntansi sosial. Fase pertama, Howard Bowen. Fase kedua, Kate Davis. Fase ketiga, US Committee for Economic Development. Fase keempat, Mandatory Regulasi, Prancis pertama di dunia. Fase kelima, runtuhnya ekonomi sosialis.
Fase ke-6 Balance Scorecard. Fase ke-7 Robert Hook Gray. Fase ke-8 John Elkington's Bottom Line. Fase ke-9 Sustainability Reporting. Dan fase ke-10 Sosial Spiritualitas Akuntansi. Baik, selanjutnya yaitu pengukuran. Salah satu alasan utama lambatnya kemajuan akuntansi sosial adalah kesulitan dalam mengukur kontribusi dan kerugian. Proses tersebut terdiri atas 3 langkah, yaitu yang pertama, menentukan apa yang menyusun biaya dan manfaat sosial. Yang kedua, mencoba untuk mengidentifikasi seluruh pos yang relevan. Dan yang ketiga, menempatkan nilai moneter pada jumlah akhir. Selanjutnya yaitu dalam studi atas pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan publik menemukan bahwa pengungkapan tersebut terkait dengan 6 pokok bahasan, yaitu yang pertama lingkungan, yang kedua energi, yang ketiga praktik bisnis yang adil, yang keempat sumber daya manusia, yang kelima keterlibatan komunitas, dan yang keenam produk sejumlah peneliti. Selanjutnya yaitu pelaporan kinerja sosial. Berbagai pendekatan pelaporan yang telah dibahas dalam literatur akuntansi sosial. Pendekatan tersebut meliputi audit sosial, laporan sosial yang terpisah, dan pengungkapan sosial dalam laporan tahunan. Selanjutnya yaitu arah riset. Riset dalam akuntansi sosial telah cukup ekstensif dan berfokus pada berbagai subjek yang berkisar dari pengembangan kerangka kerja teoritis sampai mensurvei penggunaan potensial dari data akuntansi sosial. Akan tetapi, riset akademis saat ini terutama berkaitan dengan kegunaan dari data akuntansi sosial bagi investor. Studi mengenai kegunaan informasi sosial bagi investor dapat dibagi menjadi 2 bidang utama, yaitu yang pertama, survei atas investor potensial, yang kedua, pengujian empiris terhadap dampak pasar dari pengungkapan akuntansi sosial. Baiklah, selanjutnya yaitu kuantifikasi terhadap biaya dan manfaat. Ketika aktivitas yang menimbulkan biaya dan manfaat sosial ditentukan dan kerugian serta kontribusi tersebut diidentifikasi, maka dampak terhadap manusia dapat dihitung. Walaupun perhitungan ini dapat dilakukan pada beberapa kasus, seringkali sulit untuk memberikan lebih dari sekadar estimasi kasar atau ukuran pengganti. Baik, selanjutnya yaitu yang terakhir, contoh kasus. Pabrik yang dibangun di tengah pemukiman masyarakat, maka perusahaan membuatkan sarana pengelolaan limbah. Sebagai wujud pedulinya perusahaan terhadap masyarakat, didirikannya pabrik agar limbah pabrik tersebut tidak meresahkan masyarakat dengan menimbulkannya masalah lingkungan. Baik, itulah tadi pemaparan singkat saya mengenai materi dari mata kuliah akuntansi keperilakuan bab 20, 21, dan 22. Semoga teman-teman dapat memperoleh manfaat dari video pembelajaran yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi bisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.